Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana merasa di dalam diri ana ada suatu penyakit. Iya, sama ana juga. Dan semua kita juga seperti itu. Tapi ana takut memeriksanya. Ya, penyakit hati sudah jelas. Ya. Pasti kan kita. Nggak ada orang yang bersih dari penyakit. Semua kita pasti kena penyakit. Minimal penyakit hati. Ya, minimal penyakit hati, sakit hati. Bukan lever, sakit hati benar. Sakit hati itu apa? Iri, riya, dengki, hasad, ujub, itu penyakit hati. Ya, yang lebih parah daripada penyakit kanker. Ya, lebih banyak daripada penyakit lever. Belum lagi riya, belum lagi sum'ah dan lain sebagainya. Auzubillah. Lalai itu menyebabkan semua. Anak hanya tapi takut memeriksanya. Anak hanya berusaha berdoa saja kepada Allah agar Allah mengangkat penyakit tersebut. Ya, selalu berdoa agar anak segera. Anak juga selalu berdoa agar anak disegerakan menikah. Apa dengan selalu yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa kita, maka pasti itu semua akan terwujud. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Termasuk sebuah kesembuhan yang hanya di tangan Allah SWT. Iya. Seperti itu. Artinya perlu digarisbawahi, tidak semua apa yang kita inginkan itu terwujud, dan banyak hal-hal yang tidak terwujud, dan untuk seorang mukmin itu adalah tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Ya. Jadi banyak yang kita minta, ada hal-hal yang diminta oleh seorang hamba yang mukmin Allah tidak kabulkan, dari hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan duniawiyah. Ya. Ini kata ulama itu salah satu bukti kecintaan Allah SWT kepada seorang hamba dari banyak sisi. Sisi yang pertama itu Allah SWT hendak menyadarkan kita ini masih hidup di dunia. Ya, hidup di dunia itu bukan seperti hidup di akhirat, di sorga. Di sorga itu kan setiap apa yang diinginkan terwujud. Nah, di dunia sebaliknya, banyak hal yang kita inginkan tidak terwujud. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seorang mukmin. Bentuk kasih sayang Allah SWT kepada seorang mukmin. Kalau terwujud terus, itu tanda bahaya. Rasulullah SAW bersabda, buktinya di antaranya sebuah hadis, "Ma min ghaziyatin yaghzu fi sabilillah fayasibu minal ghanimah illa ta'jalu thuluthil ajr wa baqiya lahu thuluth fil akhirah." Tidaklah seorang hamba yang berjihad di jalan Allah SWT, jihad membela agama Allah SWT. Ya, para sahabat yang berjihad melawan Persia, melawan Romawi, membela agama Allah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dia mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, ya, harta rampasan jihad. Ya, bisa properti, bisa kendaraan dan lain sebagainya. Dia dapat properti, dia dapat kendaraan, dia dapat dari harta duniawiyah. Maka kata Rasulullah SAW, sebenarnya dia telah menyegerakan 2/3 pahalanya di dunia. Ya, artinya kalau dia tidak dapat apa-apa, dia kalah. Ya, dia tidak berboro-boro mau dapat, dia kalah. Sebenarnya dia dapat 100% pahala. Tapi kalau dia dapat ghanimah, berarti pahalanya dia sudah pakai di dunia 2/3. Tinggal 1/3-nya di akhirat. Ya, artinya itu jihad coba, amal ibadah soleh. Ghanimah itu bonus, dan seyogyanya seorang mukmin itu ketika berjihad bukan niatnya dapat ghanimah, tapi dapat pahala dari sisi Allah SWT. Ya, kalau bisa dapat syahadah, mati syahid. Ya, mati syahid. Nah, ini ketika dia dapat ghanimah, maka berkurang pahalanya 2/3. Itu jihad. Apalagi kita bukan jihad, ya. Hari-hari kita cuma ongkang-ongkang kaki gitu. Ya kan?
onggang-onggang kaki, ya, atau cuma kipas-kipas, ya, kemudian kita dapat terus rezeki, ya, jangan-jangan itu tanda bahaya. Istidraj. Istidraj itu apa? Seorang hamba dalam keadaan jauh daripada keridhaan Allah, jauh daripada ketaatan, tapi dekat dengan kemaksiatan atau kezaliman atau kekufuran, semakin hari semakin munafik, semakin hari semakin zalim, semakin hari semakin maksiat, tapi apa yang dia inginkan dan dia apa yang dia mohon itu semuanya terwujud dan terkabul. Ya. Dia pengen harta melimpah-limpah, dia pingin wanita nggak terhitung, dia pingin apa saja dia bisa. Ya, itu namanya istidraj. Dalam keadaan dia semakin hari semakin zalim, semakin hari semakin dia nyaman dari kehidupan dunia. Ya, ini namanya istidraj. Itu hal yang sangat menakutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjalahu al-'uquba fid dunya." Ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah SWT akan segerakan balasan di dunia, artinya hukuman di dunia. Apa bentuknya? Allah kasih kesusahan hidupnya, rezekinya terhalangi, apa yang diinginkan tidak terwujud, dia Allah kasih sakit, belum sempat sembuh. Itu tanda-tanda kebaikan. Wa idza aradallahu bi abni syarran amsakahu bi dzunubihi. Hatta ya, idza kana yaumul qiyamah yuwafi Allah Subhanahu wa ta'ala, idza hatta ya yaumul qiyamah yuwafi Allah Subhanahu wa ta'ala bi dzunubihi. Apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia dengan dosa-dosanya dan kezalimannya. Dan semakin dia berdosa, semakin dia zalim, semakin dia dapat apa yang dia inginkan dan cita-citakan terwujud semuanya. Supaya apa? Supaya nanti kelak di hari kiamat siksaannya akan semakin sempurna. Ya, artinya musibah yang menimpa seorang mukmin di kehidupan dunia itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba yang mukmin, Allah akan berikan musibah, hilangkan kesehatannya, susah sembuhnya, rezekinya dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya menimpa kita daripada kebaikan, daripada musibah. Kalau kita beriman dan semakin mendekat kepada Allah, itu adalah semata-mata rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan perlu kita ketahui banyak hal-hal yang kita inginkan itu tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya. Kita pikir setiap kita minta rezeki itu yang terbaik, belum tentu. Ya. Allah yang tahu kebaikan setelahnya itu apa. Makanya doa istikharah itu kan kita berdoa tapi dengan ta'liq. Ta'liq itu apa? Ta'liq itu kita gantungkan kepada Allah. Allahumma in kana hadzal amr khairan li fi dini wa dunyaya. Ya. Ya Allah, kalau ini perkara adalah yang terbaik untukku, dunia dan akhiratku, agama dan duniaku, maka mudahkanlah ya Allah. Kan seperti itu. Ya. Kita pikir semua yang kita minta itu yang terbaik, belum tentu. Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah. Padahal ternyata itu yang bukan yang terbaik buat seorang hamba. Ya, seperti itu.